Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kisah yang sama yang berjudul Sate Gagak. Mari kita simak ceritanya. Lalu terlihat wanita itu dengan daster biru kedodoran, perutnya besar. Nur Hayati yang sedang hamil, mukanya tetap ayu meski terlihat pucat. Ia hanya memandang dari depan rumahnya sambil memegangi perut. Dengan sama beradu pandang terlihat senyumnya menyambut. "Hah, kamu Dek Nur? Sudah milik orang, kini hamil," batinku. Dengan mendekatinya untuk melihat lebih dekat, mengurai rindu sambil basa-basi untuk bertamu. "Dek Nur, bapak ada," kataku sambil menjabat tangannya. "Wonten mas, monggo pinarak," sambutnya masih terlihat santun. Kami bertiga pun masuk, disambut oleh Pak Sarwadi, ayah dari kekasih hati yang telah disunting orang lain. "Wela kok rano angin, orang udan sampean tilik mrene, kepiye kabare?" tanya Pak Sarwadi. "Kabare sae, Pak Sar, niki mumpung liburan. Kula sampun gadah bisnis, Pak. Mboten gledek tumut tiang," ujarku menjelaskan. "Iyalah, bisnis apa slirane?" ucapnya bertanya. "Batu bara, restoran, hotel," aku berbohong. "Masya Allah, wis dadi wong sugih slirane," puji Pak Sarwati. Memang berbeda ketika manusia melihat perubahan ini yang sangat cepat menjadi orang bergaya lain. Terpaan, pujian, juga sanjungan itu menghanyutkan hingga semakin menimbulkan rasa sombong. Memandang mereka seakan tidak ada apa-apanya dibanding aku saat ini. "Dadi ngeten Pak, kula badhe mbangun griya wonten mriku malih. Tulung mangke Pak Sar mengatur. Kula gaji Pak Sarwati dugi griyanipun rampung," saya menyuruh Pak Sar. "Oh, ya wis Mas, ojo kuatir, nek iku tak goleke tukang bangunan. Sak materiale, lah kok digaji barang lho," seru Pak Sarwadi. "Pun tenang mawon, sampean atur total pinten kula gaji jenengan 5 juta sak wulanipun." Aku memberi kesepakatan dengan rundingan yang panjang. Lalu aku memberikan uang muka untuk dimulai pembangunan rumah sebanyak 400 juta. Dengan itu sudah dimulai kesepakatan kami. Lalu malam itu juga aku pulang dengan meneruskan kabar melalui telepon saja. Sesudah kembali ke rumah, kamar yang biasanya dingin karena AC tetap terasa panas. Tubuh ini haus dan lapar juga tidak tertahan lagi. Dengan minum air dingin juga makan banyak tetap tidak membuatku puas dan kenyang. Semua isi dapur hampir aku lahap tanpa sisa. Sosok yang ada dalam diriku keluar dan meminta darah Gagak. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang dia mau. Sosok setan itu menatap tajam dengan mata merah menyala, menatap lekat ke arahku. Liurnya menetes dari segala taring panjang di sudut bibir hitamnya. Berat suaranya meminta sebuah persembahan, keinginannya untuk memirum darah Gagak. "Berikan aku darah Gagak, maka kau akan kubuat semakin sakti," pintanya. "Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku bukan budak di bawah kendalimu." Aku menantang genderuwo itu. Tanpa ada balasan kata sedikit pun, tiba-tiba sosok itu lenyap menghilang. Kembali terasa normal suhu tubuh. Hawa panas telah digantikan dengan dinginnya kamar ini. Hanya nafas lega yang aku helakan dengan berlalu perginya makhluk tadi. "Makhluk kampret, bisa-bisanya berbuat seperti itu," gerutu sambil keluar kamar.
menuju dapur ingin rasanya membuat kopi untuk menghilangkan keruwetan di kepala. Melintas sekelebat bayangan hitam dengan meninggalkan bau yang sangat busuk. Bau bangkai yang sangat pekat menusuk hidung. Apalagi ini, batinku. Seketika itu bau itu menghilang. Hanya lampu dapur yang mulai berkedip dengan sendirinya. Terlihat dari luar jendela sebuah wajah sangat pucat mengintip ke arahku. Wajah memucat itu dengan mata hitam, mulut terbuka lebar. Itu wajah almarhum ibu. Aku hanya mengusap mata untuk meyakinkan apa yang aku lihat tidak salah. Namun saat itu kembali melihat keluar jendela, sosok itu sudah menghilang. Kedipan lampu juga sudah normal dan bernyala kembali. Mungkin aku terlalu lelah hingga terbawa halusinasi yang seperti ini. Secangkir kopi panas aku buat agar sedikit meredam kalutnya pikiranku. Dalam tidur malam ini yang gelisah membawa sebuah mimpi yang sangat aneh. Aku memandu kasih dengan Surti. Hingga pagi ini aku dibuat sangat merindukan wanita itu. Memikirkannya mengusung keinginan baru. Dan lupa akan kejadian pengkhianatan. Ingin rasanya aku menghubunginya. Bertemu juga memandu kasih dengan Surti. Tanpa berpikir panjang, langsung aku mengambil tas, kunci mobil lalu pergi ke rumahnya. Dengan terus kepikiran wajah ayunya sepanjang jalan membuat aku tak kuasa menahan kerinduan yang sangat berat dari sebuah beban perasaan. Setibanya di depan rumah, terlihat pintu rumah tertutup, pagar juga terkunci. Kemana perginya wanita ini? Bahkan aku sampai rela menunggu selama 2 jam lebih hingga dirinya datang diantar oleh ojek berjaket hijau. "Mas, kok di sini?" Lembut suaranya terdengar. "Iya, sengaja nunggu kamu, Dek. Kamu dari mana?" "Dari pasar, Mas. Ayo masuk," katanya dengan tatapan mata yang sedikit menggodaku. Tanpa berpikir curiga, aku seperti kerbau yang mengekori langkah majikannya. Jika diamati, kenapa dia tidak membawa barang belanjaan kalau beralasan pergi ke pasar? Alah, sudahlah, bodoh amat. "Duduk, Mas," suruhnya dengan sunggingan senyum yang terlihat sangat manis. Semua yang ditunjukkan aku ikut tanpa menjawab sepatah kata pun. Ini cinta atau pelet? Semuanya terbalik 180 derajat dalam hidupku. "Mas, kok ngelamun begitu?" katanya sambil duduk di sebelahku. "Enggak, Dek, kok aneh ya?" kataku. "Aneh kenapa, Mas?" Kembali sebuah tanya ia lemparkan. Enggak, Dek, enggak apa-apa," jawabku dengan sedikit gugup. Tangannya mulai menyentuh tanganku dan kepalanya menyender ke pundakku, membuatku semakin tak kuasa menahan diri. Berdesir halus darah ini menjalar mengumpal menjadi bisikan nafsu dalam pikiran. Tanpa dituntun langsung kubelai kedua pipinya, mengarahkan tatapan matanya, dengus napas kami beradu, hingga terjadilah. Handphoneku berdering, ada panggilan masuk dari nomor tanpa nama. Entah siapa, yang jelas panggilan tak terjawab sudah puluhan kali. Sepertinya memang sangat penting sampai berulang menghubungi. "Halo, ini siapa ya?" Aku mencoba telepon balik. "Hah? Meninggal?" jawabku yang ikut mengagetkan Surti di sebelah. "Ada apa, Mas?" Surti bertanya. "Pak Karto meninggal. Buruan pakai bajumu, kita ke rumahnya," kataku sambil bergegas memakai pakaian. Kedatanganku langsung disambut oleh 2 sahabatku yang tengah berdiri di rumah duka dengan para pelayat lainnya. Kerumunan warga di halaman rumah juga terdengar orang mengaji di dalam. Dengan mayat yang sudah dikafani membujur di tengah dengan ditutup selendang berwarna coklat bermotif batik. Saat ingin masuk melihat jasad terakhir Pak Karto, aku mendengar lantunan bacaan tahlil
membuat badan terasa panas terbakar. Lalu aku urungkan itu menjauh dari rumah duka dengan memanggil kedua buah anak Pak Karto untuk menanyakan kejelasan tentang kematiannya. "Kapan ninggali Kang?" tanyaku. "Pak Karto ninggal ora wajar Mas," balasnya. "Loh, maksudnya ora wajar iki kepiye?" tanyaku berlanjut. "Awake besem kabeh Mas, saka udel terus metu banyu sing ambune ora karuan," sahutnya. "Lah terus?" masih dengan tanyaku. "Matane melek ora iso merem, cangkeme mangap ora iso mingkem," katanya menceritakan. Mendengar penjelasan itu sudah membuatku merinding. Kematian ini memang sangat tidak wajar. Tidak semestinya dengan kondisi mayat yang seperti itu. Entah apa yang terjadi. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan ritual atau lelembut? Cuma menurut cerita Pak Karto, semua ini tanpa menumbalkan siapapun, tanpa adanya korban atau wadal. Pesugihan ini lain dengan perjanjian pesugihan yang menumbalkan pada umumnya. Amankah bersekutu dengan lembut? Semua itu omong kosong. Keranda yang diusung warga menuju pemakaman mengantarkan peristirahat akhir dari Pak Karto. Duka hanya terlihat dari wajah sanak saudaranya saja, karena almarhum semasa hidupnya pernah menikah namun bercerai tanpa memiliki anak. Setelah usai, tanah mulai menimbunnya. Gundukan cukup masih basah bertaburan bunga. Terpasang papan nisan kayu yang tertulis nama mendiang, lantunan doa terakhir untuk almarhum Pak Karto. Setelahnya satu persatu pelayat meninggalkan pemakaman itu. Saat hendak menyusul yang lain untuk pulang, dari kejauhan terlihat seorang wanita berdiri menyaksikan pemakaman ini, berpakaian serba hitam, juga berkerudung hitam. Siapa wanita itu? Apa mantan istri Pak Karto? Semua itu aku abaikan, bergegas untuk pulang. "Mas, kita masih mau singgah di rumah duka, apa langsung pulang?" Surti bertanya padaku. "Aku antar kamu pulang. Habis itu aku masih ada urusan dengan yang lain," aku memberi alasan. "Iya Mas," jawabnya sambil anggukkan kepala. Hanya menyalami kerabat duka, juga memberitahu dua sahabatku kalau aku mau mengantar Surti pulang. Sehabis itu menyuruh mereka berdua menunggu di rumah untuk membahas kejadiannya. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak terdiam. Pertanyaan dari wanita di sebelah itu hanya terjawab seperlunya. Masih memikirkan apa yang terjadi dengan semua ini. Terlihat dari kejauhan dua sahabatku sudah duduk menunggu di depan teras rumah. Langsung kumasukkan mobil dan menyalami mereka berdua. Raut muka yang satu tegang, yang satu lagi kebingungan bahwa peristiwa mencekam itu. "Ayo ngobrol nang jero ae, Kang," aku mengajak mereka. Dengan diikuti keduanya, kami akhirnya duduk di sofa ruang tamu, membuka obrolan perihal ini. Namun mereka masih saling diam tanpa membuka obrolan. Sampai aku bertanya, "Kang, ceritane Pak Karto sapa sing ngunangi?" Sahutku bertanya. "Sing ngunangi adine Pak Karto Mas, Bu Yayu," jawabnya. "Pas aku ngeterno duit wingi Pak Karto uga wis ra ono, ora iso obah, koyone kena santet Mas," jawabnya. Aku hanya merenung memikirkan itu. Siapa yang sampai menyantet keluarga Pak Karto? Apa Pak Karto mempunyai musuh? Atau memang ada yang tidak suka dengan almarhum? Semua itu belum gamblang dalam pikiranku. "Ngene wae, sampeyan keloro golek info sapa sing nyantet Pak Karto. Lek wis ana ndang kabarno aku," suruhku pada mereka. "Yo Mas, tak budal sik," pamit kedua laki-laki itu. Setelah mereka berdua pergi, sore itu pun aku keluar rumah, sengaja mencari tahu wanita berkerudung hitam di pemakaman tadi. Namun setelah mencarinya dengan berkeliling tetap saja tidak ketemu.
bahkan sampai hampir maghrib di kuburan dengan harapan wanita itu kembali ke sana. Tapi semua hasilnya nihil sampai aku putuskan untuk pulang ke rumah. Terdengar suara pintu diketuk, namun sama sekali tidak ada jawaban. Tak lama kembali diketuk, kali ini lebih keras. "Sabar," kataku sambil berjalan membuka pintu. Saat pintu aku buka, sama sekali tidak ada orang. Bahkan mencari di samping rumah, juga garasi, tidak menemukan siapapun. Apa aku salah dengar? Mengabaikan, lalu kembali masuk. Baru saja pintu ditutup, sudah digedor lagi. "Kampret, Kang, ojo guyon toh," kataku kesal. Pintu aku buka, kini berdiri sosok pocong dengan muka membiru. Bola matanya menggantung keluar, darah hitam membalur hampir ke semua bagian kain kafan. Sosok pocongnya Pak Karto terkejut setengah mati sampai lutut terasa lemas. Napasku tersenggal sesak karena takut. Aku menutup pintu. Aku berlari kemudian bertabrakan dengan pocong Pak Karto yang sudah berdiri di pas di depan kamarku. Terpelanting aku terjatuh. Dengan posisi itu aku masih terduduk. Kepala bagian belakang terasa sakit. Pocong itu melompat mendekat. Mukanya tepat di hadapanku dengan biji mata yang menempel di wajahku. Masih seperti tadi, suara mulutnya keluar. Sontak aku mundur menggeser, namun kini sudah terpentok oleh dinding. Mau segera bangun dan berlari, tiba-tiba pocong itu jatuh menimpa aku. Ku dorong sosok itu, namun terasa sangat berat sampai wajahnya menoleh ke arahku dengan sangat cepat. "Sontoloyo, wis mati wae sing ganggu wong urip," kataku yang gemetaran ketakutan. Mulutnya semakin membuka, semakin mengeluarkan darah hitam pekat yang berceceran di tubuhku juga di lantai. Saat aku amati ke dalam mulutnya, terlihat seperti ada cahaya berwarna kuning di pangkal kerongkongannya. Tanpa pikir panjang, aku memasukkan tanganku ke dalam mulut pocong itu, menyumbat darah busuknya. Dengan cepat aku korek tenggorokannya, mencabut benda itu. Sebuah paku besar dan panjang, seperti pasak berkarat, sudah kugenggam. Setelah tercabutnya benda itu, pocong Pak Karto tadi menghilang. Bahkan darah itu pun menghilang. "Pak Karto, Pak Karto," aku memanggilnya. Tetapi sosok itu tidak muncul lagi. Apa maksudnya paku besar ini? Apa yang menyebabkan Pak Karto mati? Semua rahasia ada titik terang dalam jawaban misterinya. Tertunduk dengan menahan rasa kengerian belum hilang, sosok mayat itu lenyap tanpa jejak. Hanya kini di genggam tanganku sudah ada sebuah paku sebesar pasak. Ulirnya berbungkus karat. Dengan mengamati benda tercabut dari paku tenggorokan pocong tadi, mengira sendiri bahwa benda ini yang membuat Pak Karto meninggal. Kuletakkan benda itu di lemari, belum tahu mau diapakan. Kembali perasaan aneh menyelimuti. Bulu kuduk kembali meremang, terintas pocong tadi. "Aku akan datang kembali. Datanglah Pak Karto. Aku harus tahu jawaban ini," teriakku memanggil. Ruangan itu tiba-tiba bergetar, disusul beberapa benda bergerak saling berbenturan. Dari luar terlihat sangat terang, seperti ada cahaya menyedot ke dalam rumah. Semakin terang hingga menyilaukan mata, hingga terdengar suara ledakan. Kubuka pintu, lalu membuka pelan-pelan melangkah keluar yang disusul meredupnya cahaya tadi. Namun tidak ada apapun. Tak berselang lama aku masih di teras rumah. Kedua anak buah Pak Karto datang dengan berboncengan. "Mas, kok tumben yang jobo?" tanyanya. "Ora Kang, emang golek angin wae," jawabku berbohong. Lalu dilanjutkan kami bertiga duduk di teras, sambil salah seorang dari mereka menyampaikan kalau Pak Karto disantet. "Sopo sing nyantet Kang?" aku bertanya penasaran. "Nek menurut Ibu Yayu,
tonggone sing gak seneng karo Pak Karto. Dengan yang mereka katakan, ora seneng mergo masalah opo. Tonggone iki bahas muridnya Pak Karto sing nglakoni ritual gagak. Padha kaya sampean Mas, nanging wong iku gagal, anak bojone padha mati ngenes. Jawab mereka. Mendengar pertanyaan itu, sejenak aku hanya terdiam sambil berpikir. Namun pandangan tiba-tiba berkunang-kunang. Mereka berdua melihatku dengan heran. Salah satu dari mereka masuk membuat kopi. Aku masih duduk memegangi dada yang terasa sangat sakit, juga panas secara tiba-tiba. Entah kenapa ini. Sedikit aku melirik ke arah laki-laki di sebelahku. Dia menatapku tajam dengan sunggingan senyum sinis ke arahku. Namun aku hanya diam dan pura-pura tidak melihatnya. Dari awal memang aku sudah curiga dengan mereka berdua perihal kematiannya yang tidak wajar. Kini aku pun diserang dengan tenung yang sama. Tapi tujuan mereka apa sampai mau berbuat seperti itu? 2 hari terbaring lemah, setiap batuk mengeluarkan darah, badan terasa panas. Sementara 2 orang pun itu sibuk mengurusku, membuat kecurigaan ini mulai luntur. Apa maksud mereka berdua? Seandainya mau berkhianat saat seperti itu, tentu dengan mudahnya membunuh aku. Saat aku memejamkan mata, suara gaib membisikku. Bangun, bakarlah bungkus kain yang tertanam di halaman rumahmu. Suara itu memberitahu, juga menunjukkan sesuatu. Jelas itu suara gendruwo yang menjadi salah satu kesaktianku. Aku mencoba berdiri berjalan dengan pelan keluar lalu mencari bungkusan yang dimaksud tadi. Dengan dibantu mereka berdua ditemukan sebuah galian tanah di daman di depan. Kami membongkarnya. Berbagai macam benda, remukan tulang, paku, beling, ijuk juga bunga. Iki santet, kataku berlanjut. Tenang wae Kang, cukup bensin karo korek, suruhku. Lalu membongkar benda itu. Sementara benda yang tidak bisa terbakar seperti paku juga beling, aku pungut meletakkan jadi satu dengan pasak di lemari. Setelah itu seketika tubuhku berangsur kembali, sakit di dada juga hilang, suhu badan kembali normal. Namun ini belum selesai, harus tetap waspada karena kemungkinan ini baru awal ilmu teluh. Kang, coba pengen golek wong pinter sing mudeng soal klinik, jawab mereka berdua. Iya Mas, aku ngerti wong sakti, aku budal Mas, ucapnya. Saat mereka berangkat, aku hanya menyuruh 1 orang saja, dan yang 1 tetap tinggal untuk membantuku di rumah. Sebenarnya kenapa aku menyuruh lelaki-laki ini tetap di sini? Karena penglihatanku tersenyum sinisnya semalam masih meninggalkan curiga. Niat hati malam ini ingin sedikit tahu dengan maksud sunggingan senyum sinis pemuda yang duduk menonton TV itu. Saat aku amati mau mendekat, ternyata 2 sosok lembut tengah berdiri melihatnya tanpa dia sadari. Pak Karto dengan bungkusan pocongnya, juga ada 1 lagi pocong dengan wajah membiru tapi lebih hitam. Tertegun aku menyaksikannya, namun kedua sosok itu tanpa bergeming hanya menatap marah ke arahnya. Apa kedua korban laki-laki ini? Batinku membisik. Mengurungkan niat menyapanya, lalu aku kembali masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba tangan berkuku panjang merangkul tubuhku, 1 dari pundak sampai perut, 1 tangan lagi dari samping menutup wajahku dengan telapak tangan dan jemari bercakar itu. Tangan siapa ini? Batinku bertanya saat hendak bergerak. Semua terasa kaku. Kepala berambut panjang itu mulai maju ke depan dari sebelah kiri. Mataku hanya bisa melirik melihat wajah menakutkan itu. Tulang pipi dan rahang jelas terlihat dengan kulit hitam, mata hitam, semua serba hitam. Hanya barisan gigi kotor yang terbentuk seperti gergaji yang menyeringai. Sosok itu hanya tulang berbungkus kulit
tapi sangat menyeramkan. Lidahnya mulai menjulur, bergerak seperti ular, bercabang. Baunya sangat amis, belatung, kecoa, kuku, dan banyak lagi keluar dari rambutnya yang mulai mengerubungi aku. Tubuhku masih kaku tanpa gerak, membiarkan semua itu memenuhi mulut, juga menjalar masuk ke tenggorokan. Semakin ke dalam, rasanya ingin muntah setelah merasakan itu semua. "Kamu harus mati." Bisikan itu memasuki rongga telingaku. Lidahnya panjang menyapu muka hingga basah oleh air liur yang berbau amis. Setelah semua hewan menjijikan itu masuk ke dalam tubuhku, tangan juga kepala itu secara bersamaan mundur melepaskan. Aku hanya tersungkur ke lantai, namun memuntahkan semua isi perutku. Namun semua hewan yang tadi masuk tidak ada satupun yang keluar. Belum sempat bangkit, tangan itu sudah menjambak rambutku, memaksa kepalaku melihat sosok yang kini berdiri membungkuk di hadapanku. Sosok wanita kurus kering, tanpa pakaian, semuanya terlihat tulang, dengan ekor yang ujungnya berambut. Setan jenis apa ini? Karena baru kali ini aku melihatnya. Belum berhenti di situ, dia membuka mulut sangat lebar, lalu menelan seluruh wajahku. Yang aku lihat hanya jutaan belatung di dalam sana, sampai semua tak terlihat lagi. Di mana sosok gendruwo yang bisa menolongku? Saat kejadian seperti ini, makhluk itu justru menghilang tanpa membantu. Bahkan bisikannya pun sama sekali tidak terdengar saat aku membutuhkannya. Mendapatkan berbagai teror ilmu hitam, juga ancaman gaib ini seakan menjadi peperangan yang dipicu oleh sebuah pengkhianatan. Andai semua ini dapat dibicarakan dan diselesaikan, harta benda tak berguna rasanya, tidak sanggup menolong, bahkan menjadi benteng. Adanya perseteruan astral ini, bangkit dari duduk langsung keluar kamar, mencari manusia laknat yang masih duduk di sofa menonton TV. Dengan beringas aku menuju ke arahnya. Aku sudah sangat diliputi oleh amarah yang membakar diri. Opo sing mbok lakoni arep nyilakani aku? Opo salah aku, Kang? Tanyaku dengan emosi. Melihat amarahku, laki-laki tertuduh itu pun masih terkejut. Juga dengan muka kebingungan dia bangkit dari duduknya. "Ono opo, Mas? Kakean cocot kowe," bentakku dengan nada meninggi. Tanpa basa-basi lagi kupukul wajahnya dengan tanganku dengan sekuat tenaga sampai dia terjengkang dari sofa. Darah mengucur dari hidung. Masih dengan kepolosannya dia mencoba menjelaskan. Kedua tangannya diarahkan ke depan seperti menjadi pertanda menghentikanku. "Sik Mas, aku temenan orang ngerti Mas. Sabar Mas. Sabar Mas Bam," ucapnya keluar dengan mimik yang memelas. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng untuk dapat mendengarkan cerita dari kami secara update. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.